Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali lagi pada pertemuan yang keempat, di mana pada kali ini saya akan membahas tentang pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna? Singkatnya, pasar persaingan sempurna itu adalah pertemuan antara pembeli dan penjual, di mana pembeli dan penjual sama-sama mengetahui harga atau tidak ada yang memonopoli harga satu sama lain. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah keterbalikan antara uh, pembeli dan penjual, salah satunya menguasai harga. Bisa itu adalah penjual yang menguasai harga, bisa itu adalah pembeli yang menguasai harga. Untuk lebih jelas mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna ini, saya akan mengetengahkan pada slide selanjutnya. Pada struktur pasar itu memang kita akan membagi menjadi dua, ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk dalam industri, dan peran iklan dalam kegiatan industri. Oleh karena itu, hari ini saya akan membagi dua jenis pasar secara umum. Ada pasar persaingan sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna menurut struktur pasarnya. Pasar persaingan sempurna itu adalah pasar di mana penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang harga suatu barang, sehingga tidak ada satupun pihak yang menguasai, yang memonopoli, yang mempermainkan harga. Dua-duanya, baik itu penjual maupun pembeli, sama-sama menentukan atau mengetahui harganya. Ciri-ciri dari pokok dari persaingan pasar yang sempurna itu ada 6. Yang pertama adalah jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. Tidak satu, tetapi banyak. Oleh karena itu terjadi namanya persaingan tawar-menawar, di mana pembeli dan penjual saling mengetahui harga satu sama lain. Yang kedua adalah produk atau barang yang diperdagangkan serba sama atau homogen. Kemudian yang ketiga adalah konsumen memahami sepenuhnya keadaan pasar, sehingga orang yang sebelum datang ke pasar juga tahu bahwa berapa harga pasar, berapa harga tomat, berapa harga telur, berapa harga ikan yang ada di pasar. Mereka sudah bisa menentukan atau mengetahui tentang harga pasar barang-barang yang ada di pasar pastinya. Tidak ada hambatan, kemudian yang keempat, tidak ada hambatan untuk keluar masuk bagi setiap penjual. Kemudian yang kelima, pemerintah tidak campur tangan dalam proses pembentukan harga, karena yang menentukan harga itu adalah hasil penawaran dan permintaan. Adalah hasil transaksi, negosiasi, komunikasi antara penjual dan pembeli. Kalau mereka sudah sama-sama menentukan harga yang sudah disepakati, maka disitulah ada kesempurnaan dari pasar. Kemudian yang keenam adalah penjual dan produsen hanya berperan sebagai price taker atau pengambil harga. Selanjutnya ada yang disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna di mana salah satu pihak menguasai harga, entah itu penjual ataupun pembeli. Oleh karena itu, di dalam pembahasan ini saya akan mengetengahkan berbagai jenis pasar tidak sempurna. Apa itu? Yang pertama adalah pasar monopoli, di mana pasar monopoli ini sangat berperan penting dalam proses penentuan harga. Seperti apa itu? Pasar monopoli di mana satu barang itu ditentukan oleh satu produsen. Harganya ditentukan oleh satu produsen saja. Karena memang tidak ada lagi produsen yang lain yang mirip dengan atau sama dengan produknya. Bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli. Jadi dialah yang menentukan, penjual itu, produsen itu yang menentukan harganya kepada semua pembeli yang ada. Luar biasa. Ciri-ciri dari pasar monopoli itu ada 4. Yang pertama, hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran. Yang kedua, tidak ada barang substitusi atau pengganti yang mirip. Nah, misalnya apa nih?
Katakanlah di situ misalnya HP atau katakanlah alat elektronik. Biasanya kalau komponennya rusak, maka Anda harus memesan pada perusahaan yang bersangkutan. Misalnya TV dengan merek A. Pada saat komponennya rusak, maka tidak boleh Anda memesan pada perusahaan B. Tidak boleh. Karena yang menentukan adalah hanya perusahaan A. Tidak ada barang substitusi, tidak ada barang pengganti. Yang ada itu adalah barang yang ada pada perusahaan itu sendiri. Jadi, tidak ada alternatif lain selain kita memberi barang pada perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah produsen memiliki kekuatan menentukan harga. Jadi di sini produsen bukan pembeli. Produsen yang menentukan harga. Para pembeli hanya mengetahui berapa harganya, kemudian mau beli, suka tidak suka, senang tidak senang, puas tidak puas, itu adalah pembeli. Tapi tidak menentukan harga, dia hanya melihat berapa harganya, berapa barang elektronik harganya, 5 juta. Tidak bisa korting, tidak bisa menurunkan harga, tidak bisa melakukan tawar-menawar berapa harga yang akan dimintai. Karena kenapa? Produsen lah yang menentukan harga. Kemudian yang keempat adalah tidak ada pengusaha lain yang bisa memasuki pasar tersebut kecuali ada hambatan berupa keunggulan persaingan atau keunggulan perusahaan. Di sini yang kita lihat, kalau katakanlah barang elektronik itu misalnya adalah merek A, tidak perlu saya sebutkan merek A. Merek A, kemudian ada lagi merek B, TV merek B misalnya. Maka di situ mereka bisa masuk kalau katakanlah punya keunggulan yang berbeda dengan perusahaan A. Tetapi kalau tidak punya keunggulan, maka perusahaan A akan melakukan monopoli harga di dalam pasar itu sendiri. Boleh jadi karena tingkat kepuasannya, boleh jadi fitur-fiturnya, boleh jadi instrumen atau alat-alatnya, boleh jadi tampilannya, boleh jadi suaranya, semuanya serba lengkap. Sedangkan perusahaan yang lain, ya boleh jadi hilang suaranya, boleh jadi rusak suaranya, boleh jadi gambarnya bintik-bintik, gambarnya kabur, dan lain sebagainya. Maka perusahaan A yang melakukan penguasaan terhadap barang tersebut. Selanjutnya, ada yang disebut dengan pasar monopoli di sini disebabkan oleh beberapa. Yang pertama, ditetapkan oleh undang-undang, oleh aturan. Ada namanya monopoli undang-undang. Atas pertimbangan pemerintah, maka pemerintah dapat memberikan hak kepada suatu perusahaan seperti PT Pos dan Giro atau PT PLN. Nah, di sini kita lihat, mungkin masyarakat ya sudah punya alat untuk menyalakan televisi atau listrik dengan membeli genset. Tapi genset kan punya keterbatasan daya. Sedangkan PLN bisa menyediakan listrik dalam jumlah yang sangat besar, tergantung dari permintaan, kemampuan keuangan kita, dan di situ relatif aman, relatif dapat memenuhi kebutuhan satu daerah atau satu negara. Luar biasa, sehingga apa terjadi? Monopoli yang terjadi di situ. Begitu juga dengan PT Pos. Mungkin ada perusahaan-perusahaan lain yang mirip dengan PT Pos, tapi PT Pos punya keunggulan, pertama harganya murah dan bisa dijangkau sampai ke luar negeri. Nah, luar biasa kan? Kemudian yang kedua adalah yang menyebabkan terjadinya monopoli di sini bukan hanya selain dari undang-undang atau aturan yang ada, tapi juga hasil pembinaan mutu atau spesifikasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Sehingga lama-kelamaan timbul kepercayaan, trust dari masyarakat untuk selalu menggunakan produk tersebut. Jadi kalau misalnya masyarakat sudah menggunakan layanan PLN, maka masyarakat juga harus mematuhi aturan yang ada di PLN. Kalau katakanlah di situ ada kenaikan harga yang ditetapkan oleh PLN, maka masyarakat juga akan menggerutu dan mereka tidak ada alternatif untuk menciptakan listrik sendiri. Boleh bisa menciptakan listrik sendiri, tapi ya tentunya di situ tidak akan memuaskan seperti layanan yang dilakukan oleh PLN. Yang dilakukan masyarakat kalau terjadi kenaikan harga atau biaya atau beban setiap bulannya, maka PLN akan melakukan pengaduan. Kenapa terjadi kenaikan biaya pada bulan ini?
Masyarakat tidak akan mencari yang lain. Karena kenapa? Disitulah yang disebut dengan pembinaan mutu dan spesifikasi yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Kemudian yang ketiga adalah hasil cipta atau karya seorang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi atau yang dikenal dengan hak paten, hak cipta, hak di mana hanya perusahaan orang tersebut sendiri yang bisa memproduksi. Selain dari itu tidak ada. Kalaupun ada yang produksi, maka atas izin dari perusahaan atau orang tersebut. Maka terjadilah yang disebut dengan monopoli itu. Kemudian yang keempat adalah sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam menyebabkan suatu produk hanya dikuasai oleh daerah tertentu. Misalnya timah dari Pulau Bangka, aspal dari Pulau Buton, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi monopoli. Kemudian yang kelima adalah modal yang besar. Berarti mendukung suatu perusahaan untuk lebih mengembangkan dan menguasai terhadap suatu bidang usaha. Yang menyebabkan terjadinya monopoli memang salah satunya adalah harus mempunyai modal yang besar untuk menggerakkan perusahaan itu dan bisa dijangkau oleh semua kalangan di semua daerah dan semua lini. Maka terjadilah monopoli. Kemudian yang selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi, ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawar di mana terdapat beberapa produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Kalau monopoli tadi hanya satu pasar, hanya satu pembeli ya, hanya satu penjual gitu, atau katakanlah hanya satu penjual yang menguasai harga, sedangkan di pasar oligopoli itu ada lebih dari satu. Kalau monopoli satu produsen atau satu perusahaan ya, atau satu organisasi yang menentukan harga, menguasai harga, sedangkan oligopoli ada banyak produsen, ada banyak penjual, ada banyak perusahaan yang menentukan harga. Sedangkan produsen tidak menentukan harga karena hanya produsen saja yang mempunyai hak untuk menentukan harga. Kemudian di sini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya terdapat beberapa penjual atau produsen menguasai pasar. Kemudian kedua, barang yang diperjualbelikan dapat homogen, dapat pula juga bercorak, ada different product. Seperti air minum aqua. Sekarang sudah air minum mineral, le mineral, ada aqua, ada macam-macam minuman mineral. Tapi masyarakat sekarang banyak memang mau ingin membeli air mineral dengan merek aqua padahal bukan merek aqua gitu. Yang terjadi di sini adalah kalau dalam pasar oligopoli, maka ada banyak perusahaan yang menentukan harga dengan berbagai macam produk yang dihasilkan. Bisa jadi adalah minuman dengan kemasan yang berbeda, boleh jadi rasanya juga ya agak sama ya, meskipun agak manis-manis sedikit misalnya gitu. Tapi yang menentukan, sekali lagi yang menentukan harga adalah produsen atau penjual itu sendiri. Kalau di pasar oligopoli. Kemudian yang ketiga, terdapat hambatan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Jadi ini akan terjadi persaingan yang sangat ketat sekali, di mana ya setiap produsen harus cukup bisa memberikan kepercayaan kepada atau menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat bahwa barang yang mereka pasarkan ini sangat berkualitas, punya perbedaan dalam segi mutu, dalam segi rasa dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang keempat, satu di antaranya para oligopolis merupakan price leader, yaitu penjual yang memiliki pangsa pasar yang terbesar. Seperti tadi mereka kuat. Ya, maka yang dilakukan bagaimana merek-merek yang lain juga harus bisa atau melakukan persaingan atau bersaing dengan air mineral merek Aqua gitu. Penjual ini memiliki kekuatan besar untuk menetapkan harga dan para penjual lainnya harus mengikuti harga tersebut. Ya, beda-beda sedikit lah boleh gitu ya. Kemudian yang selanjutnya
ada pasar duopoli. Dari katanya saja ada duo, ada poli gitu ya. Ada duopoli. Duopoli pasar di mana hanya dua perusahaan saja yang menentukan harga. Hanya dua perusahaan yang menentukan harga. Yaitu adalah penawaran dari minyak pelumas yang dikuasai oleh Pertamina dan Kaltes. Tapi ini jarang terjadi ya. Gitu. Ya jarang terjadi. Hanya dua, kembali lagi bahwa kalau duopoli tadi penjelasannya ada dua perusahaan yang menentukan harga. Ya, contohnya tadi kembali lagi pada minyak pelumas yang dikuasai oleh Pertamina dan PT Kaltex. Selanjutnya ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik, pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang sama tetapi dengan berbagai variasi. Contohnya adalah sabun mandi untuk kesehatan, ada merek Lux, ada merek Gift, ada merek Lifebuoy, ada merek macam-macam. Ya, tentunya semuanya akan menawarkan bahwa sabun ini untuk kesehatan, sabun ini untuk kecantikan, sabun ini untuk melindungi Anda dari berbagai macam kuman dan virus. Tapi sebenarnya ya itu banyak produsen yang memang pada intinya ya punya tujuan ya menjual produk dengan menawarkan pada keunggulan kecantikan, kesehatan dan lain sebagainya. Ya, selebihnya tinggal kata-katanya yang mereka variasi, tampilannya, iklannya, dan terjadi situ terjadi persaingan harga. Ciri-ciri dari pasar monopolistik. Yang pertama, terdapat banyak penjual atau perusahaan yang berkecimpung di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan merupakan different product. Produk yang berbeda. Tujuannya sama. Untuk kepentingan kesehatan. Untuk kepentingan kesehatan kulit. Untuk kecantikan. Dengan merek yang berbeda. Dengan tampilan yang berbeda. Dengan kata-kata yang berbeda. Pada dasarnya substansinya sama. Yang ketiga adalah para penjual memiliki kekuatan monopoli atas barang produknya sendiri. Ya jelas, mereka mempunyai kekuatan monopoli dalam artian adalah mereka mempunyai, kalau katakan lagi di situ ada perusahaannya, kemudian Live ada perusahaannya, ada Lux ada perusahaannya, maka mereka lah yang memonopoli harga itu sendiri, yang monopoli barang itu sendiri, sedangkan para konsumen itu hanya melihat berapa harga yang ada, ya kalau suka ya suka, kalau tidak suka ya cari produk lain. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat adalah untuk memenangkan persaingan, setiap penjual aktif melakukan promosi. Ayo iklan sebanyak-banyak. Kalau pakai sabun ini akan cepat putih. Kalau pakai sabun ini akan bersih dari kuman. Tidak terserang dengan berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Betulkah itu? Ya, nantilah konsumen, pemakai, user yang menentukan apakah itu bohong atau tidak. Ya kebanyakan yang namanya iklan juga ya banyak bohongnya juga. Ya tapi seperti itulah iklannya. Kemudian yang kelima adalah keluar masuk pasar barang produk relatif lebih mudah gitu. Kemudian selanjutnya itu ada namanya pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar. Misalnya, yang ada di Indonesia itu adalah PT Kereta Api Indonesia merupakan satu-satunya pembeli pemakai alat-alat kereta api, maka mereka bisa menentukan harga berapa yang dipasok, berapa yang diminta. Ya, karena hanya mereka, hanya PT Kereta Api yang melakukan pembelian ini. Tidak ada lagi PT yang lain. Kemudian campur tangan pemerintah dalam pembentukan harga. Di Indonesia sebenarnya memang ada namanya pasar bebas, di mana hanya pembeli dan penjual saja menentukan harga. Tetapi ternyata di Indonesia juga berlaku namanya campur tangan pemerintah agar terjadi keseimbangan harga pasar, agar harga pasar yang ada di pasar itu tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi sehingga dapat mempersusah para pembeli, atau tidak terlalu rendah yang dapat mempersusah para penjual. Oleh karena itu,
pentingnya pemerintah dalam campur tangan penentuan harga agar tercipta keseimbangan pasar. Dalam kegiatan ekonomi suatu negara, tidak ada satupun pemerintah yang tidak campur tangan terhadap kegiatan ekonomi. Salah satunya seperti yang ada di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 2 dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jelas pada pasal 33 ayat 2. Secara umum dalam kegiatan penentuan harga di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran. Secara umum, akan tetapi pada situasi, pada kondisi, pada keadaan tertentu, terkadang pemerintah harus ikut campur tangan dalam mengendalikan harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi konsumen, melindungi produsen agar mereka tidak dirugikan oleh harga-harga yang ada di pasar. Oke, guys. Selanjutnya, ada pun bentuk campur tangan dalam pengendalian harga dilakukan dengan cara satu, secara langsung pemerintah turun tangan langsung. Pemerintah menentukan mengubah secara langsung terhadap harga-harga tarif secara langsung dalam bentuk kebijakan pemerintah. Cara yang dilakukan antara lain seperti A yang menetapkan harga tarif listrik, air minum, BBM, bahan bakar minyak. Itu langsung ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, menetapkan harga minimum dan maksimum. Minimum untuk minimum untuk pembeli, maksimum untuk pembeli, minimum untuk produsen, sorry ya. Kalau harga yang terlalu tinggi itu kan memberatkan konsumen, maka harus ada harga maksimum. Tapi kalau harga terlalu rendah atau minim, maka di situ merugikan para produsen, maka pemerintah hadir juga untuk menetapkan harga. Kemudian yang C adalah harga minimum atau harga dasar yang bertujuan untuk melindungi produsen agar tidak rugi, seperti harga dasar gabah seperti yang saya katakan tadi, harga minimum untuk produsen, harga maksimum untuk para pembeli, user, para pemakai. Harga maksimum atau harga patokan bertujuan untuk melindungi konsumen agar dapat terjangkau, agar dapat memuaskan masyarakat terhadap harga yang ada, misalnya harga patok semen dan lain sebagainya. Kemudian yang adalah operasi pasar, artinya melakukan penambahan penawaran langsung terhadap produk yang tidak stabil. Dengan harga beras yang terganggu, maka pemerintah melalui lembaga, misalnya Bulog, yang ditunjuk melalui dropping beras ke pasar-pasar. Jadi pemerintah juga menjual bahannya dengan harga yang relatif dapat dijangkau oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah secara tidak langsung pemerintah bisa melakukan kebijakan seperti apa? Mengubah hubungan permintaan dan penawaran. Perubahan penawaran dilakukan dengan perubahan produksi atau impor, ya, dengan pengaturan keseimbangan permintaan dan penawaran akan menjamin stabilitas harga dan mencegah adanya inflasi terjadinya kenaikan harga barang, ya. Cara yang dilakukan pemerintah diwujudkan dalam bentuk kebijakan seperti yang pertama adalah kebijakan produksi yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah produksi yang ditawarkan. Apabila produk dalam negara tidak mencukupi, maka pemerintah harus mendatangkan barang dari luar negeri yang disebut dengan impor. Sekarang banyak yang memprotes, kenapa terlalu banyak kita mengimpor barang? Apakah jagung, apakah bawang merah, bawang putih ini sudah habis di Indonesia? Apakah tidak memenuhi? Padahal banyak lahan di Indonesia, banyak tanah yang subur. Kenapa terlalu banyak impor? Yang dimana negara Indonesia punya potensi yang sangat besar untuk mengekspor, bukan mengimpor. Ya, tapi kembali lagi bahwa seharusnya negara kita sudah mandiri, sudah bisa mengekspor, bukan lagi terlalu banyak mengimpor. Karena kalau mengimpor, uang rakyat banyak diambil oleh negara luar. Kita akan banyak berutang pada negara luar. Tapi kalau kita mengekspor, kita akan mendatangkan uang dari luar negeri, yang tentunya akan penting bagi kepentingan pembangunan negara, pendapatan negara, dan yang paling penting adalah kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang B adalah kebijakan moneter yang bertujuan mengendalikan jumlah peredaran uang yang ada di pasar. Kalau terlalu banyak, ini akan terjadi krisis moneter. Oleh karena itu, Bank Indonesia harus bisa mengendalikan peredaran mata uang.
Karena kalau jumlah uang berlebih, maka akan berpengaruh terhadap perubahan harga. Kalau sudah berlebih uang, maka akan terjadi kenaikan harga barang gitu. Tapi kalau bisa terkendali, maka di situ akan ada kestabilan keseimbangan pasar. Kemudian yang ke-C adalah kebijakan subsidi. Subsidi pada hakikatnya merupakan bantuan pemerintah kepada para pengusaha, baik itu modal maupun peralatan. Diharapkan dengan pemberian subsidi, setiap produsen, setiap pengusaha, setiap wirausaha dalam menentukan harga akan lebih bersaing dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Saya tutup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.